Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Hajah Endah Ekowati dari SMP Negeri 1 Sekongkang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara untuk merekam layar hasil presentasi kita. Pertama, kita install yang namanya Facetune Capture. Kemudian kita install, setelah kita install langsung kita buka. Setelah kita buka, nanti akan keluar cara merekam. Pertama kita pilih nanti layarnya itu yang full screen ya. Kemudian mikrofonnya kita gunakan yang mikrofon dan speaker. Kemudian kita tekan start, maka ini langsung merekam apa yang ada di dalam desktop ini. Baiklah, dalam kesempatan ini anak-anakku sekalian, Bu Guru akan menjelaskan tentang pecahan. Ya, pecahan, tentang pengertiannya dan seterusnya. Kita mulai ya. Kita buka dulu layar penuhnya. Oke. Jadi pecahan itu adalah sebuah bilangan yang di dalamnya terdiri dari pembilang dan penyebut. Adapun pembelajaran materi bilangan pecahan ini antara lain yaitu tujuannya untuk dapat menyatakan bilangan pecahan. Yang kedua, untuk dapat menyelesaikan pecahan senilai. Yang ketiga, untuk dapat menyederhanakan pecahan. Yang keempat, untuk dapat membedakan jenis-jenis pecahan. Sedangkan yang kelima adalah mengubah pecahan. Menyatakan bilangan. Bilangan pecahan dapat dinyatakan dengan gambar seperti ini. Kalau ketemu seperti ini artinya 1 yang diarsir dari 4 bagian. Maka ditulislah 1/4. Jadi ini dapat dengan gambar, ini dengan tulisan. Dinyatakan dalam tulisan. Yang atas kita sebut pembilang, yang bawah kita sebut penyebut. Dan kalau seperti ini berarti berapa? Iya, betul. 2/6. 2 dari 6. Maka ditulislah 2/6. Nah, kalau mau dikecilkan, 2-nya dibagi 2, 1. 6-nya bagi 2, 3. Jadi 1/3. Kalau seperti ini, maka 2/5. Karena yang diarsir 2 dari 5. Maka disebut 2/5. Sekali lagi, diingat, A itu adalah pembilang dan B itu adalah penyebut. Di mana B-nya itu nggak boleh 0. Kalau 0 nanti tidak ada hasilnya, tak terhingga. Oke, anak-anak sekalian ngerti ya? Kita lanjutkan berikutnya. Ya. Apa sih syaratnya sebuah pecahan dikatakan senilai? Syaratnya kalau dua pecahan itu disederhanakan sama. Misalnya dari 1/2 itu kalau kita kalikan menjadi 2/4. Berarti 1-nya dikali 2, 2-nya dikali 2. Nah, kalau 2/4 bisa dikecilkan menjadi 1/2 dengan cara dibagi. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Sehingga kalau Bu Guru punya 1/4, maka pecahan senilainya adalah 2/8. Kalau 4/16, maka pecahan desimalnya, pecahan sederhananya adalah 2/8 karena masing-masing dibagi 2. 2/8 ini bisa disederhanakan lagi, yaitu dibagi 2, jadinya 1/4. Nah, jadi pecahan senilai itu adalah pecahan yang diperoleh dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan pecahan bilangan yang sama. 5, 6, tapi tidak boleh 0. Kalau 0 nanti hasilnya itu yang dimaksud dengan pecahan senilai. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan menyederhanakan pecahan. Tadi sudah Bu Guru
singgung-singgung bahwa untuk menyederhanakan pecahan itu kita bagi bilangan itu dengan angka yang sama sehingga diperoleh angka yang paling kecil. Contoh, 12/54. Kalau kita bagi 2 menjadi 6/27. Kalau kita bagi 3 menjadi 2/9. Nah, 2/9 tidak bisa dibagi lagi. Maka 2/9 inilah yang disebut dengan sederhananya dari 12/54. Oke. Lanjutkan. Jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan itu banyak sekali. Pertama adalah pecahan biasa, di mana pecahan biasa itu terdiri dari dua, pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni itu jika pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Pecahan tidak murni itu pecahan yang penyebutnya lebih kecil daripada pembilangnya. Pecahan campuran. Pecahan campurnya itu sebenarnya adalah pecahan tidak murni. Kenapa? Karena hasil bagi dari pecahan tidak murni itu menghasilkan satu bilangan bulat dan sisanya sebagai bilangan pecahan. Kemudian berikutnya pecahan desimal. Pecahan desimal ditulis dengan menggunakan koma. Kalau satu angka di belakang koma artinya per 10. Kalau dua angka di belakang koma artinya per 100. Kalau tiga angka di belakang koma berarti per 1000. Berikutnya pecahan yang dinamakan persen. Persen itu adalah per 100, artinya kalau ada 10% artinya 10 per 100. Kalau 80% artinya 80 per 100. Per mil itu artinya per 1000. Jadi kalau 10 per mil artinya 10 per 1000. Gampang kan anak-anakku sekalian? Oke, saya kira cukup sekian. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Seandainya nanti ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Oke, anak-anakku sekalian, nanti Bu Guru akan kasih PR pada kalian tentang apa yang telah Bu Guru jelaskan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.